Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam doa keluarga hari ini 26 April 2021. Sebelum memulainya, mari kita bersaat teduh sejenak. Sebagai lagu pembuka, mari kita menyanyikan dari NKB 87 Junjungan yang Kupilih ayat 1 dan 2. Kasihnya pun jelas di saat ku gelisah, dihibur ku lekas, di hujan angin ribut, dipimpin langkahku. Ku yakin kami nanti akan bertemu. Sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi atas kesempatan hari ini kami boleh menjalani doa keluarga lagi. Sebentar kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu, hadirlah di antara kami. Terima kasih Bapak atas firman-Mu, dalam nama Yesus kami meminta, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang sekali kita akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan Alkitab yang akan kita baca saat ini dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan buat kita semua. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepada kamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini, hiduplah pada Sang Hidup. Bapak Ibu dan Saudara pernah mendengar dan pernah tahu atau kita pernah melihat yang namanya pohon benalu. Biasanya pohon benalu itu adalah pohon yang tumbuh di pohon yang lain, di batang pohon yang lain, dan pohon benalu ini
tumbuh karena menyerap atau mengisap seluruh makanan yang ada dari pohon induknya, dari inangnya, dan ia begitu hidupnya begitu bergantung kepada pohon pokoknya. Tetapi yang menarik adalah pohon benalu ini, walaupun dia hidup dari pohon pokoknya, dari inangnya, tapi ia bersifat merugikan karena mengisap, menyerap seluruh makanan yang ada sampai membuat pohon atau pokok inangnya menjadi mati dan tidak bisa tumbuh. Nah, biasanya pohon benalu ini harus disingkirkan karena kalau tidak atau dibiarkan, maka ya itu tadi yang saya katakan, pokok dari pohon atau inang dari pohon itu akhirnya bisa mati. Nah, secara kiasan istilah benalu sering disampaikan kepada orang-orang yang hidupnya menumpang atau hanya bergantung pada orang lain. Dia hanya menyampaikan keinginan atau kepentingannya diri sendiri kepada orang lain tanpa mau melakukan atau berusaha sendiri, sampai kemudian orang yang ditumpanginya merasa dirugikan dan merasa tidak senang dengan yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan biasanya orang-orang seperti ini yang hidup hanya sebagai benalu, maka sangat tidak disukai oleh orang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu juga dengan kita orang yang percaya yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kita bukanlah seperti benalu atau parasit bagi kehidupan orang lain. Tapi justru harusnya kita menjadi support atau penolong atau orang yang bisa menghidupkan kehidupan orang lain. Dalam arti bukan membangkitkan orang mati ya, tetapi bagaimana memberi semangat, mensupport kehidupan orang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik dengan tema yang kita bahas saat ini, yaitu hiduplah pada Sang Hidup. Apa yang dimaksud dengan menjadi benalu? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita perhatikan dahulu bagian ayat Alkitab yang kita baca. Dalam bacaan ini kita perhatikan bahwa ini merupakan bagian perkataan dari Tuhan Yesus yang mungkin lebih tepat memberi kekuatan, penghiburan kepada para murid bahwa pada saat itu Yesus akan meninggalkan mereka secara fisik. Dan memang para murid tidak pernah menyangka atau tidak pernah mengerti apa yang disampaikan oleh Yesus pada waktu itu. Karena mereka memang belum mengalaminya, tetapi Yesus sudah mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan ditinggalkan oleh Yesus. Tetapi kemudian tidak berhenti sampai di situ saja, Yesus tidak meninggalkan mereka begitu saja, bahkan kemudian di ayat ini dikatakan Yesus tidak akan meninggalkan mereka menjadi seorang yatim piatu, sendirian, tidak punya apa-apa, tidak punya pegangan, tidak punya arahan hidup. Tetapi Yesus menjanjikan bahwa mereka akan tetap kuat di dalam menjalani kehidupan mereka. Di dalam bagian ini, Yesus pun juga menegaskan kepada para murid bahwa sekali lagi mereka tidak menjadi yatim piatu, bahwa mereka akan kembali melihat Yesus sebab Yesus hidup. Dan mereka justru akan hidup. Nah, ini yang penting. Yesus hidup dan murid akan hidup. Karena Yesus ada di dalam Bapa dan kamu ada di dalam aku, di dalam Yesus. Berarti Yesus ada di dalam kamu. Jadi murid-murid yang ada di dalam Yesus akan hidup. Kecuali kalau kita tidak mempersilahkan atau para murid tidak mempersilahkan Yesus untuk hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Begitu juga dengan kita akan hidup jika kita membiarkan Yesus hidup di dalam hidup kita. Bagaimana itu caranya? Yaitu dengan kasih dan karunia yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita di dalam hidup ini. Dan itu bukti bahwa Yesus hadir
walaupun tidak secara fisik. Bahkan memang pada waktu itu yang dialami oleh para murid adalah ketika para murid betul-betul mengalami ketidakadaan Yesus pada waktu itu. Oleh karena kematian yang dialami oleh Yesus, dan mereka begitu menjadi ketakutan, cemas, khawatir, kehilangan pegangan, kehilangan arah. Dan begitu juga mungkin yang kita alami kalau di dalam kehidupan ini ketika kita mengalami keterhilangan akan orang yang kita kasih atau kepergian untuk selama-lamanya orang yang kita kasih, mungkin kita akan merasa cemas, khawatir, sedih, terluka, bahkan mungkin tidak tahu apalagi yang harus kita lakukan. Kita betul-betul seolah-olah tidak memiliki semangat hidup. Bahkan mungkin ada orang yang pernah mengatakan bahwa ia ingin menyusul atau ingin juga mengalami hal yang sama dengan kekasih hatinya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari tema ini, hiduplah pada Sang Hidup. Apakah seperti benalu yang menyerap hidup dari pokok pohon yang dia tumpangi? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rasanya akan lebih tepat bukan istilah benalu, tetapi lebih kepada carang-carang dari pohon anggur. Di mana di dalam bagian lain ayat Alkitab dikatakan bahwa carang-carang itu menempel kuat dengan pokok anggur dan kemudian mendapatkan hidupan dari pokok anggur itu, dan akhirnya carang-carang itu pun berbuah. Nah, inilah yang mungkin lebih tepat dikatakan hiduplah pada Sang Hidup. Artinya kita menempel kepada Sang Hidup itu, yaitu Yesus itu sendiri, dan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada apa yang Tuhan maui di dalam kehidupan kita. Ini berarti kita tidak menjadi orang yang hidup seperti benalu, yang merugikan orang lain, atau juga kita hanya menumpang kepada kehidupan orang lain, tetapi kita juga mengerjakan apa yang sudah kita dapatkan, yaitu kasih dan karunia Tuhan. Kita sudah mendapat kepercayaan karya keselamatan Kristus, dan itulah yang harus kita kerjakan. Walaupun saya yakin dan percaya, Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak mudah untuk menjalani atau melewati di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang memang penuh dengan tantangan. Bahkan kemudian di antara kita ada begitu banyak orang-orang yang mengalami keterhilangan, mengalami duka yang mendalam dan sulit untuk bangkit. Tetapi sekali lagi, melalui renungan kita pada saat ini, hiduplah pada Sang Hidup, kita menjadi yakin dan percaya bahwa apapun yang kita hadapi, rintangan, tantangan, kemalangan, keterhilangan, luka sekalipun, sesungguhnya kita tetap diberikan kemampuan untuk menghidupi terutama kehidupan kita, yang sekali lagi Tuhan masih percayakan kepada kita untuk menjalani hidup ini. Jadi kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalani kehidupan ini, marilah kita jalani dengan kasih, dengan karunia, dengan kemampuan yang sesungguhnya Tuhan sudah sediakan buat kita. Tentu saja dengan janji dan harapan di mana kita tidak menjadi yatim piatu, tetapi Tuhan tetap bersama dengan kita. Karena itu tetaplah melekat kepada Sang Hidup. Hiduplah pada Sang Hidup. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kita untuk mengisi hari-hari hidup kita dengan sebuah karya, dengan apapun yang bisa kita lakukan, khususnya untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan senantiasa mengucap syukur. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita naikkan doa-doa syafaat kita. Kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan, kami bisa berdoa syafaat. Kami mengucap syukur untuk vaksin yang terus diupayakan, ketersediaannya
oleh pemerintah dan instansi terkait, guna seluruh lapisan masyarakat dapat menerimanya. Ini sebagai salah satu upaya pemerintah memutus mata rantai penyebaran pandemi akibat virus COVID-19. Demikian pula dukungan masyarakat untuk menjaga dan terus menerapkan disiplin protokol kesehatan, agar masyarakat juga tetap sehat sehingga dapat melakukan aktivitas dengan baik. Kami mengucap syukur untuk upaya yang terus dilakukan oleh pejabat setempat dan bekerja sama dengan masyarakat dalam mengupayakan pemulihan keadaan akibat bencana gempa yang telah terjadi, khususnya di wilayah NTT dan Malang, Jawa Timur. Juga dukungan pembantuan sumbangan dari berbagai donatur, agar hal tersebut juga menjadi semangat dan harapan bagi masyarakat terdampak bencana. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi para siswa sekolah yang sedang mempersiapkan tugas-tugas akhirnya dan mereka yang mempersiapkan diri untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, agar prosesnya bisa berjalan baik dan hasilnya seperti yang mereka harapkan. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi para mahasiswa dan karyawan dengan tugas dan tanggung jawabnya, agar tetap terlaksana dengan baik, meskipun banyak halangan dan kendala di tengah situasi pandemi saat ini ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga dan masyarakat yang terus berupaya mempertahankan kehidupan perekonomian rumah tangga, agar tetap tersedia kebutuhan pokok, sehingga mereka bisa terus melanjutkan kehidupan dengan baik. Di mana mereka kehilangan pekerjaan ya Bapa, sehingga mereka tetap semangat, tetap kuat menghadapi setiap kondisi yang ada. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan jemaat dan Tuhan mendengarkan doa-doa mereka. Doa yang kurang sempurna ini kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum mengakhiri doa keluarga hari ini, mari kita menyanyikan satu lagu lagi, yaitu Hidupku Bukannya Aku Lagi. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga. Tetaplah menjalani kehidupan ini dengan terus bersandar hanya pada Sang Hidup.
kerjakan karya keselamatan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Yakin dan percaya Tuhan akan memampukan kita untuk melewati hari-hari kita di dalam kehidupan yang tidak mudah. Karena Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Tuhan berkati kita semua. Amin.